Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, menarik sekali pemaparan Pak Menteri mengenai hilirisasi. Saya ingin menyampaikan pesan dari daerah. Saya pengurus Kadin Indonesia. Kebetulan berasal dari salah satu kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Riau, Indragiri Hilir. Luas perkebunan kelapa di Indragiri Hilir 415.740 hektar. Dengan produksi kelapa per tahun 1.863.230.400 butir ya per tahun. Dan per hari menghasilkan kelapa 5.175.540 butir per hari. Namun hanya satu pabrik di sana, yaitu Pulau Sambu. Dari 5 juta lebih butir per hari, Pulau Sambu mengkonsumsi 2 juta. Masih ada sisa juta, dan kita mengundang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia untuk berinvestasi di Indragiri Hilir. Kemarin waktu Bupati presentasi ke Pak Menteri, dan sudah dijanjikan akan ada masuk hilirisasi. Namun saya dengar ini dialihkan ke provinsi lain. Mungkin Pak Menteri bisa mempertimbangkan Pak, karena petani kita hampir petani kelapa kita 300.000 kakak petani kelapa kita. Dengan per hari 5 juta lebih butir per hari, jadi wajar saya kira Pak Menteri mensupport Kabupaten Indragiri Hilir untuk didirikan pabrik hilirisasi. Karena Pak Menteri, dari 3 juta kita melihat tidak ada keuntungan daerah dan tidak ada keuntungan negara, karena pengusaha dari Thailand, dari Malaysia mengambil langsung ke petani. Ya, mereka ngambil di daerah gitu tanpa ada pajak, tanpa apa Pak. Karena itu, jadi kita mohon karena harga sekarang Pak bukan per butir di sana. Harga sana per kilo sekitar 4.500 per kilo kelapanya. Berapa Bu? 4.500 per kilo harga kelapa. 4.500? Iya, harga hari ini. Jadi mohon Pak kiranya dipertimbangkan untuk pabrik hilirisasi yang kemarin dijanjikan untuk Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipindahkan kalau tidak salah ke Lampung ya. Jadi mohon Bapak, dalam kesempatan ini tadi saya juga ada pesan dari kepala daerah di Inhil dan gubernur kita, tolong Pak diperhatikan dengan potensi kelapa yang begitu banyak di Indragiri Hilir dan sagu begitu banyak Pak, dan mangrove terluas Pak di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi mohon kiranya pengusaha bisa melirik ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelapa tadi Riau maksudnya dihentikan. Gimana maksudnya tadi? Dia punya kelapa banyak stok, tapi kenapa pabriknya nggak bikin di situ? Punya 5 juta per ton per hari. Pabriknya tidak dibikin di situ? Iya Pak, mengenai hilirisasi Ibu tadi, aja yang bikin, bisa nggak? wah saya belum mampu Pak mengundang Kadin yang ada di Kadin Indonesia. sebanyak begini masa tidak ada yang mampu? Ya, makanya kita lewat Pak Menteri mengundang Kadin yang ada di seluruh Indonesia untuk masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, yang ada aja dulu Indra Hilir. Ibu di Indra Hilir? Iya, siap. Oke, aku buka ya. Indra Hilir buka. Ini Bapak, Ibu dapat 50 miliar nih. Wah, alhamdulillah. Atau saya cabut lagi ya? Justru minta Nah, ditambah begini, Pak Menteri. Bu, begini. Ya. Kasih 25 miliar tadi, yang minta Ibu 25 miliar saja. Bisa nggak? Jangan Pak, itu 5.000 butir Bukan. per hari kelapa dihasilkan Kabupaten Indragiri Hilir. Ini kan Bapak, Ibu sudah banyak kelapanya nih. Ya. Karena di sana butuh kakao. Aku kirim ini 50 miliar ke kabupaten itu. Nanti Ibu ya, diurusi pabriknya. Mudah-mudahan bisa. Gimana Bu? Iya. Gimana? Tapi jadi pabriknya juga. Pak Ajis. Oh ya. Ya kan keputusan pabrik kan. Iya. Saya sampaikan. Sebentar Pak Menteri, saya ingin menjelaskan. Di Riau ini produksi kelapa banyak Pak. Oke. Pabrik kekurangan yang ada itu punya Thailand.
Dia ingin adalah di sana tuh punya orang Indonesia. Saya dari sana. Ya. Saya dari Ini sana. kalau menurut dia tapi- apa? Gitu kan maaf, saya dari sana tapi dia tidak datang. Itu masalahnya. Iya. Jadi makanya Bu, kita usahakan pabrik 1-2 tahun mudah-mudahan bisa. Tapi anggaran ini bisa nggak aku pindahkan? Yang jelas kita bangun pabrik di sana, Pak. Tapi kalau belum jadi gimana? Kok bisa usahakan tahun Ya, depan harus jadi, Pak? bukan mana tahu 5 tahun saya usahakan. Kan masa jabatan saya tinggal 4 tahun kalau tidak reshuffle. Kita kan belum tahu jabatan Bapak bisa 5 tahun. Oke, jangan Kalau Bapak kan 10 tahun jabatannya. Jangan pindahkan. Gini, Bu, Pak Ketua Kadin, kita nanti rekap, kita diskusi para sebenarnya Indra Hiril kalau tidak salah ada, mana tunjukkan. Tapi saya takut karena bukan uangnya di tangan saya, tapi yang saya ini bisa genggam hanya 40 triliun. Tadi 10 triliun tanaman dan itu di bawah saya. Kami pengusaha tidak berani berjanji asal-asalan. Terima kasih. Jadi, oke. Jadi enggak, tetap aja 50. Tetap 50 karena banyak. Ya, tetap. Nah, kalau ibu-ibu sudah bilang tetap aja. Oke. Makasih. Makasih saudaraku, sahabatku. Kami harus kembali. Mohon izin pamit. Nanti kita diskusi kapan lagi. Pak, ini saudara saya. Pak Andi Rukman ini apa kata dia? Dia senior. Dia saudara saya. Apa kata dia? Jadi kita saling mendoakan, kita kolaborasi untuk Merah Putih. Kami tanda tangan MOU dengan Pak Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentan, kami undang Bapak Ketum Kadin, Pak Nintya Bakri untuk naik ke atas panggung dan menandatangani MOU ketahanan pangan. Tadi ya dikatakan sudah banyak sekali hal yang disampaikan oleh Mentan. Kami juga mengundang Sekjen Kementerian Pertanian untuk bergabung ke atas panggung. Luar biasa hadirin sekalian, bayangkan MOU ketahanan pangan langsung dibuat dan langsung jadi pada siang hari ini antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan juga Kadin Indonesia. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Ini kalau dilihat adalah bentuk nyata begitu ya dari kerja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Bapak Mentan, Bapak Amran yang mendukung swasembada pangan di Indonesia, yang mempercepat tadi katanya ekspor dari seluruh pengusaha-pengusaha khususnya di bidang pangan di Indonesia. Kita abadikan bersama hadirin sekalian, inilah MOU Kadin Indonesia dan juga Kementerian Pertanian. Ditandatangani langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman dan juga Ketua Umum Kadin Bapak Anindya Novian Bakri. MOU ketahanan pangan sudah resmi disepakati, luar biasa. Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pengusaha dan juga pemerintah. Kita doakan para pengusaha semua bisa ekspor sebanyak-banyaknya komoditas pangan Indonesia. Dan jelas tadi dalam catatan swasembada pangan di tanah air, produksi beras bahkan sepanjang sejarah per Desember 2025 sudah mencapai rekor tertinggi. Wow, luar biasa ya. Kita saksikan bersama, inilah penyerahan plakat. Sekaligus penyerahan kemeja ini sepertinya ya. Kemeja Kadin. Bertukar pakaian dari Kementerian Pertanian yang tadi dikenakan oleh Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Dan juga disematkan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri ke Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengenakan kemeja dengan logo Kadin Indonesia. Tepuk tangan hadirin sekalian. Rekan-rekan media jangan sampai kelewatan untuk mengabadikan momen spesial ini antara Kadin dan juga Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Rapat Pimpinan Nasional 2025 ini. Boleh kita abadikan terlebih dahulu, berikan senyuman terbaik dan jempolnya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terus gaspol mendukung seluruh petani di tanah air, meningkatkan hasil komoditas pertanian yang dimiliki oleh Indonesia tercinta. Udah ya, langsung break ya? Langsung break ya?
Baik Bapak dan Ibu, kami juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman atas pemaparan. Tadi juga ada diskusi membuka tanya jawab kepada para peserta. Dan saat ini kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk jeda sejenak, kita akan istirahat, sholat dan makan. Namun kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk boleh mengakses melalui pintu Skybridge yang ada di sebelah kiri Anda. Sekali lagi Bapak dan Ibu hanya diperbolehkan untuk mengakses wilayah atau pintu yang menuju ke Skybridge yang ada di sebelah kiri tempat duduk Anda.